Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa request ya, terima kasih Sobat Football United. Oh ya, gue ingatkan bagi yang ingin just tip nih, deadline semakin dekat untuk periode pertama di hari Sabtu deadline-nya, jam 21 WIB. Ya, Sobat Football United yang berminat bisa langsung em, ke Instagram justip_Football United. Sekali lagi justip_Football United. Dan di situ ada informasi bagaimana caranya. Barang seperti biasa gue ambil dari store resmi dari Manchester United di manunited.com ya, store.manunited.com. Dan lain-lain silahkan langsung ke Instagram justip_Football United. Dan gue ingatkan juga 3 besar fantasi Premier League Liga Football United 2025-2026. 3 besarnya silahkan dicek ya. Kalau berada di 3 besar bisa DM gue di Instagram GUST_Football United, Gus_Football United. Seperti biasa, ada sesuatu dan lain hal di sana. Oke, langsung saja gue ingin membahas apa. Jadi ada request kan, Bang bahas Roy Keane, Bruno Fernandes. Ini ada apa? Ya ada situasi dan situasinya seperti apa gue ingin membahas dulu terkait dengan apa mungkin ya, rekonstruksi lah dari hal yang terjadi. Ketegangan yang berkepanjangan antara legenda Manchester United Roy Keane dan kapten saat ini Bruno Fernandes memuncak menjadi perseteruan publik yang terjadi secara terang-terangan. Drama ini bermula dari Roy Keane yang salah, sekali lagi ya, Roy Keane yang salah mengutip pernyataan Bruno Fernandes terkait upayanya meraih rekor assist terbanyak dalam satu musim di Premier League. Jadi ya, nomor satu pemicunya adalah rekor assist ya. Bruno Fernandes menjalani musim yang luar biasa dan akhirnya mencetak rekor baru Premier League dengan 21 assist, melampaui Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne. Setelah menang 3-2 menghadapi Nottingham Forest, di mana Bruno menyamai rekor tersebut, dia melakukan wawancara setelah pertandingan. Ini yang dikatakan oleh Bruno ya. Mungkin ada beberapa momen hari ini di mana seharusnya saya mengoper bola daripada menembak. Gua ulangi lagi ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Bruno Fernandes di di salah satu wawancara. Mungkin ada beberapa momen hari ini di mana seharusnya saya mengoper bola daripada menembak. Saya lebih baik saya seharusnya memberikan passing daripada saya melakukan shooting, kurang lebih seperti itu ya. Saya sangat senang dengan assist tersebut, tetapi lebih dari itu saya senang dengan kemenangan ini. Itu yang dikatakan oleh Bruno Fernandes ya. Kurang lebih dia mengatakan ya harusnya saya tuh ngoper, bukan nge-shoot gitu. Lalu Roy Keane ini berbicara di salah satu podcast. Roy Keane benar-benar membalikkan perkataan Bruno, menuduhnya memiliki pola pikir yang egois dan individualistis. Apa yang dikatakan oleh Roy Keane? Dia bilang seperti ini nih. Setelah pertandingan, dia diwawancarai dan berkata, Roy Keane bilang ini, jadi Bruno Fernandes setelah pertandingan diwawancara dan dia berkata, ya beberapa kali mungkin seharusnya saya nge-shoot, saya menembak, tetapi saya memberi umpan-umpan yang bagus. Wow, bagaimana mungkin pola pikir seorang pemain sepak bola saat memasuki pertandingan hanya berfokus pada rekor individu, dia tidak akan memenangkan trofi tidak dengan pola pikir seperti itu. Roy Keane mengecam situasi tersebut sebagai pertunjukan sirkus dengan alasan bahwa seorang kapten Manchester United seharusnya tidak pernah fokus pada penghargaan pribadi di atas kepentingan tim. Jadi ada situasi yang salah ditangkap oleh Roy Keane. Bruno Fernandes mengatakan harusnya dia memberikan umpan yang bisa jadi assist, bukannya nge-shoot. Karena Bruno Fernandes ternyata di pertandingan tersebut dalam beberapa momentum justru lebih memilih untuk nge-shoot. Padahal kita tahu kalau berkaitan dengan rekor pribadi itu bukan tentang shoot dan membuat gol, tapi memberikan umpan dan assist. Ngerti kan ya? Tapi Roy Keane justru terbalik nih dari apa yang dikatakan oleh Bruno Fernandes. Yang dia artikan adalah, yang dia tangkap ya, Bruno berkata seharusnya dia menembak nih, tapi justru memberikan umpan. Kebalik jadi. Bruno berkata justru seharusnya dia memberikan umpan, bukannya nge-shoot. Roy Keane justru sebaliknya nanggapnya. Seharusnya dia nge-shoot, bukan memberikan umpan.
Jadi Bruno seakan-akan yang menurut Roy Keane ini terlalu memaksakan untuk memberikan passing terus nih dalam upaya untuk mengejar rekor. Dari situ saja ada situasi yang salah tangkap. Nah, Bruno Fernandes sendiri lalu ada sebuah podcast lainnya ya. Dia memberikan semacam kayak tanggapan, yaitu adalah dia berkata, yang saya tidak suka adalah ketika orang berbohong tentang sesuatu. Pada dasarnya apa yang dia katakan adalah bohong karena dia tidak melihat wawancara lain atau dia tidak bisa mengatakan bahwa saya mengatakan sesuatu yang sebenarnya saya katakan. Untungnya bagi saya semuanya terekam. Jadi Bruno Fernandes tuh merasa kayak kenapa sih nggak mengaku salah aja, karena memang ada kesalahan kan yang ditangkap oleh Roy Keane di wawancara dari Bruno Fernandes. Bruno mengungkapkan bahwa ia sangat terganggu dengan kebohongan tersebut sehingga ia menghubungi mantan manajernya Ole Gunnar Solskjaer untuk mendapatkan nomor pribadi Roy Keane agar dapat berkonfrontasi secara pribadi. Jadi dia ingin meluruskan nih, Bruno Fernandes ingin langsung berkomunikasi dengan Roy Keane. Wow, jantan ya. Tapi justru Roy Keane yang melakukan hal lainnya nih. Di Instagram dia menulis kurang lebih ya, dengan ada gambar keledai, dia menulis terlalu banyak perhatian membuat seekor keledai mengira dirinya singa. Wow. Jadi dia menyindir nih kapten dari Manchester United Bruno Fernandes. Walaupun demikian ya, mantan rekan setim seperti Patrice Evra dan Phil Barsley telah membela Bruno Fernandes, memuji etos kerjanya dan menunjukkan bahwa United telah mengamankan tempat di Liga Champions. Ini merupakan situasi yang luar biasa. Hubungan antara mantan dan kapten Manchester United saat ini tetap sepenuhnya retak ya, atau memang tidak baik-baik saja. Tanggapan gue dengan kronologi ini adalah, ya kalau kita tarik ke belakang, ini gue berbicara terkait dengan Roy Keane ya. Roy Keane dengan Manchester United, kalau dia melihat Manchester United sebagai sebuah klub, ya dia merupakan pernah menjadi bagian dari Manchester United, dia pernah menjadi kapten, tapi bagaimana dia selesai di Manchester United tidak dengan baik-baik. Dia ada konfrontasi ya yang retak dengan Sir Alex Ferguson, dan setelahnya pun dia tidak pernah lagi kembali ke Manchester United. Apakah dia mendukung Manchester United? Gue yakin pasti, karena Manchester United merupakan bagian penting dari perjalanan karir Roy Keane. Tapi terkait dengan komponen-komponen yang ada di Manchester United, gue pikir Roy Keane ini memiliki sejarah ataupun juga track record yang tidak baik ya. Ada banyak pertikaian di sana. Dan terkait dengan situasi dengan Bruno Fernandes, ya sebenarnya Roy Keane memberikan kritik kan, ataupun berpendapat seperti ini bukan hanya tentang Bruno Fernandes. Sebelumnya kalau kita tarik misalnya bagaimana kritik Roy Keane tentang Michael Carrick ya, itu kan juga ya kita tahu lah seperti apa begitu ya arahnya. Cuman kalau secara spesifik, kenapa bisa kok Roy Keane ini salah menangkap perkataan dari Bruno Fernandes? Menurut keyakinan gua, karena memang mungkin secara naluri sebagai seorang pundit mungkin ya, dia memang mencari hal untuk bisa diserang. Dia mencari hal untuk bisa dikritik, dia mencari hal untuk bisa dibesar-besarkan. Karena dia butuh itu, menurut gue seperti itu. Dan dengan naluri seperti itulah akhirnya justru membuat dia terpleset salah mengartikan apa yang Bruno katakan. Dan yang lebih parah lagi menurut gue, bukannya dia memberikan klarifikasi, justru dia semacam kayak membuat dalam tanda kutip pembelaan sendiri ya, dengan mengatakan terlalu perhatian membuat seekor keledai mengira dirinya seorang singa. Ya ini menunjukkan juga bagaimana karakter sebenarnya dari seorang Roy Keane, yang sebenarnya gue sebagai fans United yang ringan amatiran ini ya gue sayangkan sih ya, hal ini terjadi begitu loh. Gue paham betul sebagai seorang pundit, tentu saja memberikan kritik ini menjadi salah satu bahan dari pekerjaan ataupun dari profesi. Dan kita tahu memang banyak legenda-legenda Manchester United, bukan hanya Roy Keane ya, terlalu pedas, terlalu kejam dalam memberikan serangan kepada Manchester United. Padahal ada contoh-contoh yang lain, misalnya seperti kayak gue sebut saja Rio Ferdinand.
di mana Rio bisa lebih enak dalam memberikan pendapatnya, baik itu memberikan pujian ataupun juga kritikan. Tapi Roy Keane memiliki, dengan karakternya sekali lagi, memiliki pendapat ataupun pendirian yang berbeda nih menurut gue. Secara apa ya, mungkin secara naif mungkin ya, gue katakan seperti itu. Ya bukan naif sih, ulangi, mungkin kata-katanya tidak tepat ya secara naif. Mungkin secara normal lah, secara normal. Gue cabut perkataan naifnya nih, secara normal. Mungkin legenda mantan pemain Manchester United harusnya berada di belakang klub, termasuk juga berada di belakang komponen-komponen penting klub untuk mendukung dan membawa klub ini maju terus gitu loh. Bukannya justru mengkritik mungkin oke, tapi menyerang yang berlebihan di situ situasinya. Di situ yang menurut gue yang agak aneh gitu ya. Tapi gue katakan normatif karena ya mereka juga punya profesi sebagai pundit misalnya, di mana membuat kontroversi mungkin salah satu bagiannya. Dan itu gue secara dengan amatiran gue berusaha untuk pahami. Tapi apa yang dilakukan oleh Roy Keane, blundernya, salahnya, terplesetnya ini membuat kredibilitasnya justru turun. Menurut gue cara ringan amatiran. Dan kalau kredibilitasnya turun, maka misalnya gue ya, dengan apa yang Roy Keane katakan, Roy Keane analisa, ya buat gue jadi berkurang kualitasnya yang selanjutnya. Bukannya gue membela Bruno Fernandes atau seperti apa, no. Kalau memang Bruno bermain jelek, gue beri kritik. Gue ingat salah satu yang gue beri kritik cukup padat itu ya, cukup keras juga ketika Manchester United kalah musim lalu menghadapi Wolves di Molineux, di mana Bruno tampil buruk dan gue beri kritikan habis-habisan di sana. Gue tonton pertandingannya langsung itu di Molineux. Tapi musim ini menurut gue Bruno Fernandes hampir 50% gol dari Manchester United itu ada kaitannya dengan Bruno Fernandes. Dan kalaupun katakanlah ya, menurut gue Bruno memaksakan untuk memberikan assist, ya itu kan juga pada akhirnya juga memberikan kontribusi kepada Manchester United berupa gol. Ya dong. Dan dengan gol itu maka Manchester United bisa mendapatkan hasil. Kecuali kalau memang ada situasi yang sangat-sangat obvious gitu ya, sangat-sangat jelas bahwa Bruno harusnya melakukan shooting tapi dia umpan, atau situasi yang jelas harusnya dia memberi umpan tapi dia shooting. Nah itu mungkin bisa dikatakan wah dia egois gitu ya. Dan biasanya itu bukan untuk gelandang sih, lebih kepada striker nggak sih yang biasa yang seperti itu. Harusnya dia mungkin dia umpan dulu tapi dia babat langsung ya, atau pemain-pemain yang lain biasanya berkaitan dengan shooting. Tapi dan apa yang dikatakan oleh para pemain Manchester United di salah satu podcast lainnya juga memberikan apa ya, gambaran betapa pentingnya sebenarnya Bruno Fernandes di ruang ganti Manchester United. Dan situasi ini kalau bergulir, menurut gue ini bisa akan menjadi semacam kayak jurang pemisah, situasi yang retak, pecah, bukan hanya dengan kapten Manchester United tapi juga dengan skuad Manchester United. Dan ini bisa jadi bergulir mungkin dengan fans Manchester United juga. Jadi menurut gue itu sih ya, situasi terkait dengan Roy Keane. Apakah Roy Keane akan berubah? Gue pikir tidak. Gue kebetulan mengikuti Manchester United juga semenjak Roy Keane menjadi kapten. Ada banyak hal positif dari karakter Roy Keane. Tapi sebaliknya, ada banyak juga hal-hal yang akhirnya mengurangi kredibilitas Roy Keane dengan sikap-sikapnya juga. Dan ini yang harusnya menjadi pelajaran. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.